Ruang Dewa Bela Diri. Sinopsis. Ye Xiwen sebelumnya hanya seorang mahasiswa biasa di bumi, tetapi tiba-tiba menyeberang ke dunia yang dikenal sebagai dunia Zhen Wujie. Di dunia ini, pejuang yang tangguh mampu membalik gunung dan menghancurkan lautan, menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Dia awalnya memiliki bakat biasa, karena itu dia menerima ruang khusus yang misterius. Setiap seni bela diri dapat disimpulkan dalam ruang misterius. Orang lain berlatih selama beberapa dekade. Ia hanya membutuhkan 1 tahun. Selama dia memiliki batu roh yang cukup, semua bakat yang dia hadapi semuanya awan mengambang. Bab 1. Yi Yuanzong. Terletak di Gunung Qingfeng, membentang sangat panjang. Sekarang musim pertengahan musim panas. Di langit, matahari perlahan-lahan turun, dan matahari terbenam menarik bayang-bayang sangat lama. Di tepi sebuah danau kecil yang tidak terlalu besar, seorang pemuda di Xingyi, yang berusia sekitar 17 atau 8 tahun, duduk di tepi danau, meraih batu di tepi danau dan membuangnya, dan tiba-tiba membuat beberapa ombak di danau. Ye Xiwen agak kaget, dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar menyeberang. Ye Xiwen yang asli hanyalah seorang mahasiswa biasa di bumi pada abad ke-21. Setelah sebulan, dia hanya bereaksi setelahnya. Ini bukan seseorang yang mengerjai dia, tapi dia benar-benar marah. Sudah lebih dari sebulan sejak saya tiba di dunia ini. Dia perlahan-lahan dapat menerima fakta-fakta. Itu tidak ada di bumi. Meskipun adat istiadat di sini sangat mirip dengan Cina kuno, dia tahu bahwa ini bukan bumi, tetapi disebut tempat Zhenwu. Ini adalah dunia seni bela diri. Dunia di mana seni bela diri telah berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seni bela diri telah menghasilkan peradaban yang luar biasa di dunia ini. Seni bela diri yang kuat telah diperbaiki untuk mencapai puncak, untuk menghancurkan gunung, dan bahkan untuk memperpanjang hidup mereka. Identitas Ye Xiwen saat ini adalah putra ketiga dari seorang penatua di sekte Yuan Yuan, dan dia masih anak adopsi. Ayahnya, Ye Kongming, dibawa kembali 18 tahun yang lalu. Ini bukan rahasia di Zhongli. 1 Yuan adalah salah satu sekte paling kuat di Dayue, dan tuannya seperti awan. Sekte Yuanzong di Gunung Qingfeng hanyalah salah satu cabang kerajaan Dayong. Masih ada banyak cabang sekte ini, seperti sekte 1 Yuan. Kultivasi Ye Xiwen hanya 3 kali lusa. Dengan usianya, kultivasi ini hanya dapat dianggap sebagai umum. Di dunia seni bela diri yang sebenarnya, seni bela diri mulai melangkah ke dalam seni bela diri, dan itu adalah lusa. Terus sampai lusa, adapun lusa, itu bawaan. Adapun cara membaginya, Ye Xiwen tidak tahu. Lagi pula, Tuan Yuanzong juga itu adalah alam bawaan. 1 Yuanzong memiliki total 3 tingkat murid, pintu bagian dalam dan inti. Setelah mencapai tingkat murid inti, mereka akan dapat pergi ke Yuanzong Zonzong untuk berpartisipasi dalam penilaian. Mereka yang telah lulus penilaian akan dapat benar-benar menyembah Yuan Yuan. Tingkat murid Yuanzong tidak dibagi menurut usia, tetapi dibagi menurut kekuatannya. Setelah tubuh fisik mampu berkultivasi ke ranah ketiga, ia dapat dipromosikan dari pintu luar ke pintu dalam. Setelah itu, Anda akan dapat maju ke inti. Dan jika Anda ingin berpartisipasi dalam penilaian sekte 1 Yuan, persyaratan minimum juga ke-7. Persyaratannya tidak tinggi. Kualifikasi pendahulu Ye Xiwen rata-rata. Dia berusia 18 tahun ini, tetapi dia baru saja berkultivasi ke tahap ketiga. Prestasi semacam ini bukan hal yang buruk, tetapi hanya dapat dianggap sebagai umum. Ye Xiwen juga sangat biasa di antara murid-murid dalam dinasti Yuan. Meskipun murid dalam tidak lebih mulia dari murid inti, itu tidak serendah murid luar, dan ayahnya adalah penatua Yuan Yuan. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, namun ia tidak terlalu dihargai. Kualifikasi pendahulu Ye Xiwen terlalu biasa. Murid yang terlambat 3 kali terlambat hanya dapat dianggap sebagai perantara, terutama jika dibandingkan dengan 2 kakak dan adik. Kakak laki-laki tertua Ye Feng baru berusia 21 tahun ini. Ini sudah menjadi puncak lusa. Dia adalah jenius Super Zhongli. Dan saudara perempuan keduanya, Ye Ruxue, hanya 1 tahun lebih tua darinya. Sudah ada 7 langit.
Dalam situasi seperti itu, dia tentu tidak menerima banyak perhatian. Sasa, ada suara gemerisik di hutan di belakang Ye Siwen. Seorang lelaki gemuk jinyi berusia 17 tahun keluar dari balik semak-semak. Wajah Ye Siwen menunjukkan beberapa senyuman. Nama pria ini adalah Wang Lai, temannya sejak kecil hingga keluarga. Seorang anggota keluarga besar di kota Qingfeng di bawah gunung Qingfeng memiliki hubungan yang mendalam dengan Yi Yuanzong. Wang Lai dikirim ke Sangshan Suowu sejak ia masih kecil. Hubungan antara keduanya sangat baik. Tentu saja, mereka berdua setengah-setengah dan 82. Yu Siwen adalah tahap akhir 3 kali lipat. Lai Lai juga lebih kuat dari Ye Siwen. Dan puncak 3, yang juga merupakan alasan yang baik untuk keduanya. Sudah terlambat di langit. Kamu tidak kembali untuk beristirahat. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Siwen bertanya sambil tersenyum. Apakah ini tidak perlu mengkhawatirkanmu? Wang Lai berkata sambil tersenyum. Kamu selalu aneh. Para dewa. Jangan khawatir. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Ye Siwen. Itu tidak lebih dari sekadar melewati bumi. Kamu sekarang menerobos momen-momen penting dari 4 lipatan. Dan kamu tidak buru-buru mundur. Ye Siwen mengatakan bahwa 3 elemen lusa hanya dapat dianggap sebagai hal biasa di antara para murid dalam. Tetapi generasi keempat adalah elit dari murid-murid dalam. Meskipun ini hanya perbedaan besar, tetapi statusnya berbeda. Hei, aku mencarimu untuk masalah ini. Aku akan mundur. Ini akan memakan waktu. Tetapi kamu telah terpana oleh saya baru-baru ini. Saya sedikit khawatir. Wang Lai khawatir tentang Ye Siwen. Dia bersama dengan Ye Siwen tumbuh. Meskipun keduanya selalu berteriak-teriak, tetapi mereka sangat khawatir tentang saudaranya. Tentu saja, dia tidak akan pernah memikirkannya. Saudaranya telah diganti. Jangan khawatir. Apalagi yang bisa aku lakukan? Ye Siwen berkata sambil tersenyum. Ini belum terlalu dini. Kembalilah dulu. Aku akan duduk sebentar. Yah, jangan terlambat. Hati-hati bertemu monster itu. Kata Wang Lai. Yi Yuanzong terletak di Gunung Qingfeng. Ada beberapa monster ganas di gunung. Semua monster ini adalah binatang buas dengan kekuatan iblis. Mereka jauh lebih kuat dari binatang biasa. Hanya para pejuang yang bisa menyamai mereka. Yah, aku tahu. Ye Siwen mengangguk. Meskipun dikatakan bahwa daerah ini dekat Yuan-Yuan, tidak akan ada monster. Tetapi juga merupakan hal yang menyusahkan. Dan jika ada monster kuat yang tidak mengikuti akal sehat, maka dia akan menangis tanpa tempat untuk menangis. Pergi, ada terlalu banyak monster di gunung ini, dan dia tidak bisa menahannya. Alasan mengapa Yuanzong terletak di gunung seperti itu adalah untuk mengejutkan banyak monster di gunung untuk menghindari monster turun gunung untuk mengganggu orang-orang, meskipun tidak mungkin untuk memblokir semua monster. Akan selalu ada 1 atau 2 ikan yang tergelincir melalui jaring. Tetapi ada juga banyak prajurit di kota-kota kecil di bawah gunung di mana ada seni bela diri. Jadi tidak ada apa-apa. Karena hubungan ini, para murid Yuanzong selalu dihormati di luar, di daerah ini. Dalam jarak 50 mil, kemanapun mereka pergi, mereka semua dilihat oleh orang-orang. Setelah Wang Lai selesai, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia gemuk, dia adalah seorang seni bela diri. Gerakannya ringan dan dia dengan cepat menghilang ke pepohonan. Ye Siwen duduk sebentar dan hendak pergi. Tiba-tiba dia melihat danau. Dan cahaya warna-warni menyala, menutupi danau pada saat itu. Dan kemudian dia kembali tenang. Ye Siwen sangat bingung. Bagaimana bisa ada cahaya berwarna-warni? Apakah ada perbedaan di dalam? Saya pikir Ye Siwen sedikit bersemangat. Jika ada perbedaan, itu benar-benar dikembangkan. Setelah mengambil keputusan, Ye Siwen terjun ke air dengan ganas, dan terus menyelam. Kualitas air Ye Huen sangat bagus, baik dulu maupun sekarang. Ye Siwen perlahan-lahan menyelam dan perlahan-lahan mendekati danau. Ini awalnya adalah danau yang sangat biasa. Tidak ada monster di dalam air. Jika tidak, posisinya sangat dekat. Itu sudah diberantas oleh Tuan Yuan-Yuan. Karena itu, Ye Siwen tidak takut bertemu dengan monster yang berbahaya. Ye Siwen membuka matanya dalam pengejaran, dan hanya melihat sekelompok kecil cahaya berwarna-warni berbaring diam-diam di jantung danau. Ya,
Perasaan Ye Xiwen adalah bahwa ia berbaring di sana. Ye Xiwen tidak merasakan bahaya, hanya merasa sangat damai, dan tiba-tiba menyelam perlahan, mengandalkan masa lalu. Ye Xiwen mengulurkan tangan dan meraih cahaya warna-warni ke tangannya. Tiba-tiba, cahaya warna-warni memancarkan cahaya yang sengit dan menyilaukan, dan kemudian masuk ke tubuh Ye Xiwen. Ye Xiwen terkejut, dan sekali lagi, saya melihat bahwa cahaya berwarna-warni di jantung danau telah menghilang. Ye Xiwen dengan cepat melayang keluar dari air dan berenang ke pantai. Dia tidak bisa berhenti bernapas, dan beberapa kepanikan masih belum diputuskan. Dia memeriksa seluruh tubuh dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Jadi dia merasa lega. Saya mengukus manik-manik air dengan gas asli, dan saya akan kembali. Ye Xiwen tiba-tiba menemukan bahwa ada ruang khusus dalam pikirannya. Abu-abu dan abu-abu. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Sangat jelas bahwa hanya alam bawaan yang dapat melihat ke dalam dan melihat setiap inci dari pembuluh darah tubuh Anda. Tetapi Ye Xiwen dapat merasakan bahwa ada ruang misterius dalam pikirannya. Ye Xiwen menemukan bahwa selama dia dipadatkan, dia bisa merasakan keberadaan ruang seperti itu. Ye Xiwen ingin berpikir bahwa itu terlalu aneh. Dia tidak berani tinggal di danau ini, dan dengan cepat terbang kembali ke halamannya yang kecil. Di tengah, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapa orang tuanya. Gunung Qingfeng sangat luas, dan Yuanzhong menempati area yang sangat luas. Tidak banyak tempat lain, yaitu ada banyak rumah dan lebih banyak rumah. Dan Ye Kongming juga merupakan sesepuh dari Yuanzhong, dengan bobot yang tinggi. Ye Xiwen juga membagi dirinya dari masa dewasa, pergi ke halaman kecil dekat dengan rumah orang tua. Ye Xiwen terkejut dan kembali ke rumahnya. Pada saat ini, langit benar-benar gelap. Ye Xiwen terkondensasi dan terkonsentrasi. Ruang khusus tiba-tiba muncul dalam pikiran Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak mengendurkan pikirannya seperti biasa, tetapi terus mengembun. Sementara itu, mata Ye Xiwen hitam dan tiba-tiba muncul dalam kekacauan. Ye Xiwen tiba-tiba menjadi terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Itu bukan di tempat lain, tetapi di ruang dalam pikirannya. Selama periode waktu, dia melihatnya terlalu banyak. Jadi dia mengenalinya dengan sangat cepat. Seharusnya tidak bawa keseluruhan datang. Mungkin bagian dari para dewa masuk. Tetapi apa gunanya ruang ini? Dia tidak tahu saat ini. Tapi segera, Ye Xiwen menemukan masalah. Karena dia tidak bisa keluar. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia pergi. Itu dalam kekacauan. Dan pemandangan sekitarnya juga sama. Bab 2. Di masa lalu, 1 menit dan 1 detik, Ye Xiwen juga melepaskan ide untuk keluar. Dia sedikit berkecil hati, dan dia tidak akan bisa melewatinya. Dan dia akan terjebak di sini seumur hidup. Meskipun Ye Xiwen tidak memikirkannya, dia akan mendominasi dunia yang tak tertandingi. Yang tak tertandingi itu adalah novel. Yang dia inginkan adalah perlindungan diri, dan kemudian dia mengembalikan semua rasa malu. Tapi dia tidak ingin terjebak di sini selamanya. Setelah waktu yang lama, Ye Xiwen benar-benar membosankan, dan harus mulai berlatih kekuatan internal. Seni bela diri dunia ini dibagi menjadi 2 bagian, seni bela diri dan kekuatan internal. Dia hanya 3 kali lusa, dan tidak ada bobot keempat, tetapi menurut aturan sekte, kelas berat keempat tidak diperbolehkan berlatih seni bela diri. Alasannya sangat sederhana. Latihan seni bela diri didasarkan pada kekuatan internal dan kekuatan internal tidak tercapai. Tidak ada prestasi dalam kehidupan ini. Dan 3 seni bela diri pertama adalah tahap peletakan fondasi. Dia menemukan bahwa segala sesuatu kecuali terperangkap di sini persis sama dengan ketika dia berada di luar. Apapun itu, hanya dengan mengubah hal yang sama. Mengubah kekuatan internal dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri tidak akan membuang waktu Anda. Set latihan yang saat ini dia praktikkan, disebut Min Yugong, dibagi menjadi 10 lapisan. Ini adalah salah satu dari sedikit kekuatan internal yang dapat dipraktikkan sampai ke alam bawaan. Hal ini juga didasarkan pada identitas penatua Ye Kongming, dan Ye Xiwen dapat mempraktikkan set ini. Berlatih. Serangkaian latihan ini sangat damai dan ini adalah yang paling damai.
Tiba-tiba menemukan bahwa sentimen Min Yugong benar-benar melesat ke jantung. Jika kecepatan persepsi sebelumnya adalah kecepatan aliran, maka kecepatan persepsi Ye Xiwen pasti Sungai Kuning Sungai Yangtze bergegas. Sentimen tak berujung mengisi Ye Xiwen, membiarkannya membawa semangat menyebalkan berulang kali, dan mengolah Min Yugong. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Boom, Ye Xiwen tiba-tiba terbangun dan membuka matanya dan mendapati bahwa dia benar-benar muncul di kamarnya alih-alih ruang yang kacau. Langit di luar sudah terang. Ye Xiwen dikejutkan oleh keringat dingin. Apakah ruang itu hanya mimpi? Tetapi persepsi di ruang kacau itu sangat jelas. Sama sekali tidak palsu. Tiba-tiba, Ye Xiwen menemukan bahwa tubuh kurusnya basah oleh keringat dan ditutupi dengan beberapa kotoran hitam. Ini adalah beberapa kotoran yang tersembunyi di dalam tubuh. Hari berikutnya, setiap kali dia menerobos, dia akan mengeluarkan beberapa kotoran sampai dikeluarkan. Setelah bersih dan kosong, saya akan mencoba melewati baris kedua gubernur dan kembali ke bawahan sejak lusa. Ini adalah fenomena terobosan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xiwen kagum. Dia memperkirakan situasinya harus menembus lusa. Setidaknya itu akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Lagi pula, bakatnya akan ada di sana. Namun, saat ini dalam waktu kacau sebenarnya telah menjadi yang keempat berat. Tidak mengherankan bahwa menurut ingatan pendahulunya, umumnya sulit untuk memiliki sedikit wawasan ketika berlatih Min Yugong. Namun ketika saya berlatih Min Yugong di ruang angkasa, banyak sentimen dan informasi mengalir ke pikiran saya. Kecepatan deduksi pada kenyataannya hampir 100 kali lebih cepat. Jika ini masalahnya, dengan bantuan ruang khusus ini, apa seni bela diri tidak lagi menjadi rahasia di mata Ye Xiwen? Melalui latihan di ruang khusus ini, Ye Xiwen dapat dengan cepat memahami esensi seni bela diri. Ye Xiwen menghantam keluar, dan tiba-tiba udara meledak menjadi kejutan, dan seluruh tubuh mengembara di tubuhnya. Kekuatan seluruh tubuh tidak lagi tersebar di seluruh tubuh, tetapi itu dipelintir menjadi kekuatan. Dibandingkan dengan sebelumnya, sama sekali tidak sama. Di antara 9 hari lusa, prajurit berat pertama dapat memiliki 50 pound dalam satu pukulan. Bobot kedua adalah 100 pound, bobot ketiga adalah 200 pound. Dan ketika menerobos bobot keempat, ia dapat meningkat dalam satu nafas sampai 500 pound. Hari keempat lusa adalah das pertama. Setelah mencapai hari keempat lusa, kekuatannya mencapai 500 kg, yang merupakan kekuatan seekor harimau. Dan itu sangat kuat. Yi Yuan Zhongzhong tidak membatasi latihan apa yang harus dilatih oleh para murid di bawah pintu. Karena latihan di Yuanzhong sangat banyak, dan setiap murid dapat menemukan metode yang tepat untuk dirinya sendiri. Bahkan jika latihan yang didapat di luar tidak dilarang, mereka hanya berpikir bahwa ini adalah kesempatan para murid. Lebih penting lagi, setelah tubuhnya mengalami transformasi kecemerlangan warna-warni, meridian telah berkembang berkali-kali. Jika meridian Ye Xiwen sebelumnya adalah anak sungai, maka meridian setelah transformasi adalah Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Bunga. Dengan cara ini, kultivasi Harizi yang lebih dari kultivasi hari-hari lainnya, dan kekuatan metode umum secara langsung terkait dengan jumlah naluri yang dapat dipancarkan dalam sekejap. Meridian Ye Xiwen jauh lebih luas daripada orang kebanyakan. Tangan Ye Xiwen jauh lebih kuat daripada yang lain. Kekuatan Ye Xiwen saat ini telah langsung menembus hingga 758 pound. Ye Xiwen sangat gembira. Dengan bantuan ruang khusus ini, dia bisa menonjol dan membuat perbedaan. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tidak lagi tertunda. Segera duduk di atas piring Blue Stone dan berkonsentrasi pada itu. Tentu saja, ruang misterius muncul kembali. Tetapi kali ini, tidak peduli bagaimana Ye Xiwen berkonsentrasi, dia tidak akan pernah bisa masuk. Ruang itu ada di dalamnya. Ye Xiwen agak aneh. Bagaimana ini bisa dilakukan? Saya bisa masuk, tapi sekarang saya tidak bisa masuk. Ayah, Ye Xiwen mendapati bahwa tubuhnya yang menyebalkan di tubuhnya benar-benar dikonsumsi dan menghilang. Tiba-tiba terkejut. Saat ini kemarahannya masih penuh. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Aku mengerti, Ye Xiwen tiba-tiba berkata.
Dia tiba-tiba berpikir bahwa tidak perlu berlatih latihan di ruang ini. Kamu harus mengkonsumsi kemarahan atau energi, dan hanya dengan begitu bisa menjelaskan mengapa dia tidak bisa memasuki ruang sekarang. Dan tiba-tiba saya tiba-tiba keluar dari ruang itu. Saya khawatir justru karena kelelahan hubungan yang menyebalkan. Di antara pekarangan, Ye Xiwen mengeluarkan semua rumahnya sendiri dan 10 keping Lingxi, yang merupakan rumah Ye Xiwen. Spar di dunia ini disebut Lingxi, dan setiap keping Lingxi mengandung aura yang cukup besar. Untuk produk Lingxi berikutnya, Zongpin Lingxi, Sangpin Lingxi dan Lingxi terbaik. Prajurit dapat menyerap aura Lingxi untuk budidaya, dan juga dapat mengisi kembali kemarahannya dalam waktu singkat. Jika ruang ini digunakan untuk mendapatkan energi, juga dimungkinkan untuk menggunakan energi. Ye Xiwen menyerap aura di Lingxi, mengubahnya menjadi menyebalkan, dan kemudian menjadi tenang, dan ruang khusus itu muncul lagi. Ye Xiwen terus mengembun, dan seperti yang Ye Xiwen pikirkan, ia memasuki ruang itu dalam satu gerakan.